Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita berbagi sedikit pengalaman tentang jenis-jenis perlengkapan yang ada pada setiap organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang mekanisme pengambilan keputusan yang ada pada setiap organisasi, di mana melalui video ini kita akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah mengenal persyaratan sebelum melakukan proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan melalui rapat anggota, musyawarah besar atau rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Kedua adalah mengenal proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Dan yang ketiga adalah mengenal jenis-jenis pengambilan keputusan. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel-nya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari saya selanjutnya. Dan jika ada saran yang bersifat membangun, diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Pengambilan keputusan pada setiap organisasi selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat dengan mempergunakan akal sehat dan juga sikap saling menghormati atas saran dan usul yang disampaikan oleh seluruh peserta dalam forum organisasi, di mana dengan mengedepankan asas musyawarah tersebut diharapkan akan mendapatkan satu kesepakatan yang selanjutnya sebagai keputusan organisasi sesuai dengan agenda pelaksanaan acara atau agenda pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, sehingga dapat kita melihat bahwa proses pengambilan keputusan pada setiap organisasi tentunya disesuaikan dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, yang selanjutnya kesepakatan tersebut akan menjadi keputusan organisasi yang disahkan dengan pembacaan konsideran oleh pimpinan sidang atau pimpinan rapat. Dan untuk memahami mekanisme pengambilan keputusan yang ada pada setiap organisasi tersebut, maka berikut ini kita akan bagi dalam 3 bagian. Pertama adalah persyaratan yang harus terpenuhi sebelum proses pengambilan keputusan yang biasa dilaksanakan oleh setiap organisasi. Sebelum proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi melalui kegiatan-kegiatan rapat atau kegiatan-kegiatan persidangan seperti pelaksanaan MUBES atau musyawarah besar yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, maka terlebih dahulu harus memperhatikan persyaratan yang harus terpenuhi sebagaimana yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi, dan juga dapat diatur lebih lanjut melalui tata tertib pelaksanaan kegiatan seperti tata tertib pelaksanaan rapat anggota atau musyawarah besar yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, di mana persyaratan umum sebelum proses pelaksanaan pengambilan keputusan pada setiap organisasi adalah ketika dalam bentuk persidangan seperti pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota, maka persyaratan utama yang harus terpenuhi adalah telah dihadiri dan diikuti lebih dari setengah dari seluruh peserta penuh yang tergabung pada setiap organisasi, ataukah memberlakukan secara umum, yaitu harus dihadiri 1/2 ditambah 1 dari seluruh peserta penuh yang tergabung dalam setiap organisasi. Demikian juga ketika organisasi tersebut akan melaksanakan rapat kepengurusan, maka terlebih dahulu harus memperhatikan persyaratan tentang forumnya pelaksanaan rapat pengurus tersebut, di mana lewat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi diatur secara rinci tentang proses pelaksanaan pengambilan keputusan melalui rapat pengurus yang harus dihadiri lebih dari setengah pengurus yang tergabung pada setiap organisasi, ataukah memberlakukan secara umum harus dihadiri 1/2 ditambah 1 dari pengurus yang tergabung pada setiap organisasi. Yang kedua adalah proses pengambilan keputusan organisasi.
melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi. Tentunya telah diatur tentang proses pengambilan keputusan, seperti proses pengambilan keputusan melalui rapat anggota atau musyawarah besar atau rapat-rapat lainnya yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, di mana proses pengambilan keputusan organisasi tersebut selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat yang dapat dilaksanakan melalui proses diskusi, sehingga melalui proses diskusi tersebut diharapkan akan mendapatkan satu kesepakatan bersama yang selanjutnya akan menjadi keputusan organisasi yang akan ditindaklanjuti oleh seluruh komponen organisasi secara bertanggung jawab. Sehingga dapat kita melihat bahwa proses pengambilan keputusan pada setiap organisasi tentunya disesuaikan dengan agenda pelaksanaan kegiatan, seperti pelaksanaan kegiatan rapat atau kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, di mana proses pengambilan keputusan organisasi tersebut haruslah mengedepankan asas musyawarah mufakat. Selanjutnya akan menghasilkan satu kesepakatan bersama dalam bentuk keputusan yang ditandai dan disahkan dengan adanya pembacaan konsideran dari pimpinan sidang ketika dalam bentuk persidangan, juga disahkan lewat pembacaan konsideran atau notulen rapat ketika kegiatan yang dilaksanakan organisasi tersebut dalam bentuk pelaksanaan rapat. Yang ketiga adalah jenis-jenis pengambilan keputusan organisasi. Proses pengambilan keputusan organisasi sebagaimana yang diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat yang dapat dilakukan dalam 3 cara atau 3 jenis, yaitu yang pertama adalah proses pengambilan keputusan secara aklamasi. Pengambilan keputusan secara aklamasi hal ini dapat terlihat pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Sebagai salah satu contoh proses pengambilan keputusan secara aklamasi dapat terlihat pada saat pelaksanaan rapat kepengurusan dalam agenda pembentukan kepanitiaan, di mana melalui proses pelaksanaan rapat tersebut dapat kita melihat adanya kesepakatan bersama tanpa melalui voting atau pemungutan suara, seperti adanya kesepakatan bersama untuk menunjuk ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai panitia pelaksana kegiatan. Yang kedua adalah proses pengambilan keputusan secara voting. Sebagai salah satu contoh proses pengambilan keputusan secara voting dapat terlihat pada saat pelaksanaan persidangan, mana pimpinan sidang atau pimpinan rapat biasanya memberikan beberapa opsi sesuai dengan usul dan saran dari peserta rapat atau peserta kegiatan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dari 3 opsi tersebut, perolehan suara terbanyak selanjutnya akan dijadikan sebagai kesepakatan bersama dalam bentuk keputusan sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Jenis pengambilan keputusan yang terakhir, yang ketiga, adalah proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. Proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dapat juga terlihat pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, entah itu melalui pelaksanaan kegiatan dalam bentuk persidangan ataukah juga dalam bentuk rapat-rapat lainnya, yang dapat terlihat ketika peserta akan memberikan hak pilih dan hak suara dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu contoh dapat kita melihat tentang penggunaan hak suara atau hak pilih dalam proses pelaksanaan persidangan, seperti pelaksanaan MUBES atau rapat anggota dalam agenda pemilihan kepengurusan baru, sehingga proses pemilihan ketua, sekretaris, bendahara tersebut atau KKSB dilaksanakan melalui pemungutan suara. Adapun persyaratan tentang quorumnya pelaksanaan pemungutan suara pada kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi adalah harus memenuhi suara, yaitu lebih dari setengah, ataukah harus memiliki suara 1/2 ditambah 1 dari seluruh peserta penuh yang hadir memberikan dan menyalurkan hak suara dan hak pilihnya. Sehingga dapat kita melihat bahwa mekanisme pengambilan keputusan pada setiap organisasi sebagaimana yang telah diatur lewat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi, dan juga dapat diatur lebih lanjut melalui tata tertib pelaksanaan kegiatan seperti pelaksanaan persidangan melalui rapat anggota atau musyawarah besar yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, tentunya dilaksanakan dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat yang dapat dilaksanakan melalui 3 jenis atau 3 cara, yaitu yang pertama adalah proses pengambilan keputusan secara aklamasi, kemudian yang kedua adalah proses pengambilan keputusan melalui voting, dan yang terakhir yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arah yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu jenis-jenis keanggotaan organisasi
dan istilah-istilah persidangan. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.